Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan melihat perkara pelatihan. Hari ini dan besok kita sama-sama berbicara perkara pelatihan. Pelatihan yang diperbaharui. Kalau di Romawi keempat dari garis besar, pelatihan yang diperbaharui itu adalah perintahnya. Jadi hari ini kita akan melihat perkara firman perintahnya. Jadi saudara-saudari, ada mungkin beberapa di antara kita yang berpikir bahwa memasuki tanah permai itu berarti masuk ke pemulihan Tuhan. Apakah berpaling dari kekristenan dan masuk ke tumpuan yang tepat gereja-gereja lokal dalam pemulihan Tuhan? Apakah itu berarti kita masuk tanah permai? Mungkin ada beberapa di antara kita berpikir demikian. Haleluya, kita sudah berada dalam pemulihan Tuhan. Kita sudah masuk tanah permai. Ya, yang sesungguhnya saudara-saudari berpaling ke dalam pemulihan Tuhan itu bukan masuk tanah permai ya. Masuk tanah permai itu apa? Masuk tanah permai itu adalah memiliki Kristus dan menikmati Kristus secara penuh memadai. Saya katakan penuh memadai. Ya, nanti saya jelaskan sedikit mengenai istilah itu. Tetapi poinnya adalah memasuki tanah permai itu bukan berarti berpaling ke pemulihan ya. Sebab tidak semua orang, walaupun sudah bersidang di gereja-gereja lokal, yang seringkali kita sebut kita sudah berpaling ke pemulihan Tuhan, banyak orang belum memiliki Kristus secara penuh memadai, belum menikmati Kristus secara penuh memadai. Jadi masuk tanah permai itu adalah memiliki dan menikmati Kristus secara penuh memadai. Jadi di satu sisi penuh ya. Saudara-saudari yang telah memasuki tanah permai itu, setiap pribadi menikmatinya secara penuh. Tetapi makna penuh di sini berbeda antara satu saudara-saudari dengan saudara-saudari lainnya. Sesuai dengan apa? Kapasitas. Jikalau Anda memiliki kapasitas 1 kilo, ya, maka wadah 1 kilo itu diisi oleh 1 kilo, itulah penuh.
Ada yang kapasitasnya 5 kilo, ya harus penuh juga dengan 5 kilo. Itulah yang dimaksud memadai. Relatif. Ya. Ya, kadang-kadang dari 1 kilo itu mungkin hanya keisi 9 on, tapi kita menyebutnya juga itu sebagai penuh. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun kan ada yang memerintah 10 kota, ada yang memerintah 5 kota. Ya berarti ada kerelatifan di sana. Ya. Jadi itulah maksud memadai. Anda misalnya punya hutang kepada seseorang. Sementara ada orang lain punya hutang kepada orang yang sama. Kedua-duanya punya hutang yang sama, yaitu 100 juta hutangnya. Kedua-duanya ya. Hanya yang satu punya uangnya cuma 10 juta, yang satu punya uang 100 juta. Dia sudah dapatkan dan dia bisa bayarkan. Nah, yang 10 juta ini hutang, yang punya uang 10 juta ini punya hutangnya 100 juta, tetapi dia membayarkan seluruh miliknya buat Tuhan. Maka Tuhan senang walaupun masih ada sisa hutang 90 juta ya. Tuhan senang karena artinya orang itu mempersembahkan seluruhnya mutlak bagi Tuhan. Tetapi satu orang lainnya dia sudah punya 100 juta, tapi dia hanya bayarkan 50 juta. Hutangnya 100 juta, dia punya uang 100 juta untuk melunasinya, tapi dia bayarkannya 50 juta saja. Ya kalau kita jadi Tuhan ya kita lebih senang kepada orang yang bayar 50 juta, kan uangnya lebih gede ya. Tetapi Tuhan tidak, artinya dia hanya mempersembahkan separuh. Walaupun kapasitasnya lebih besar, dia lebih pintar, lebih banyak talenta, kemampuan, skill, bakat, lebih cerdas, lebih bisa bekerja dengan lebih banyak. Tetapi yang satu lagi dia hanya punya kapasitas yang kecil, mungkin berbicara juga tidak fasih, pikirannya juga tidak kuat untuk menghafal firman, berbicara juga sering salah, tapi dia mutlak mempersembahkan seluruh dirinya. Ya, maka orang yang tadi diilustrasikan hanya punya uang 10 juta itu, dia tuh sebetulnya sudah penuh. Ya, dia tuh sebetulnya sudah penuh dengan Kristus. Ya. Tetapi walaupun orang lain yang tadi itu kapasitasnya lebih besar, saudara-saudari melihatnya sebagai seorang saudara yang lebih hebat, lebih matang mungkin. Saudara-saudari menyangkanya sedemikian karena secara bakat, kemampuan, perkataan, pemahaman firman itu lebih besar daripada saudara-saudari yang tadi digambarkan dengan orang yang hanya punya uang 10 juta itu. Walaupun dia bisa membayarkan 50 juta, tetapi dia belum penuh. Dia masih separuh. Jadi tingkat kepenuhan seseorang
itu bukan dilihat dari luarannya ya, tetapi dari kemutlakannya. Walaupun Anda banyak keterbatasan, kekurangan, kelemahan, asalkan mutlak ya, maka Anda sebetulnya penuh dengan Kristus. Mungkin saudara-saudari tidak memandang Anda, tetapi di hadapan Allah Anda penuh gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan penuh memadai ya. Bukan berarti harus seperti Watchmeni, seperti Witness Lee, seperti Rasul Paulus ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan masuk tanah permai, saudara-saudari. Masuk tanah permai itu bukan masuk ke pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Kalau berpaling ke pemulihan Tuhan, masuk ke dalam pemulihan Tuhan, gereja-gereja lokal, itu sebetulnya baru masuk seperti seorang mahasiswi baru masuk perguruan tinggi, masih ada 8 semester yang harus dilewati. Jadi ya bolehlah kita berkata, haleluya, dulu saya di kekristenan, sekarang saya di pemulihan. Nah, itu sebetulnya sama baru seperti mahasiswa atau mahasiswi tadi, baru tingkat pertama semester 1 gitu. Boleh kita berkata haleluya, puji Tuhan, tapi jangan merasa sudah masuk tanah permai. Belum apa-apa itu. Jadi sekali lagi, masuk tanah permai itu artinya memiliki dan menikmati Kristus secara penuh, memadai, relatif, tetapi mutlak gitu. Itulah penuh. Dia sudah tidak tertarik lagi kepada hal-hal lain. Dia hanya mengejar Kristus, sasarannya Kristus saja, kenikmatannya Kristus saja. Ya, inilah masuk tanah permai. Sedangkan kalau masuk pemulihan Tuhan, itu sebetulnya masuk tempat pendisiplinan, bukan masuk tanah permai. Kita memulai menempuh satu kehidupan yang didisiplinkan. Makanya jangan heran orang-orang yang berpaling secara sejati ke dalam pemulihan Tuhan biasanya itu melalui banyak penderitaan dulu. Ya. Dan setelah masuk ke dalam pemulihan pun tetap banyak ujian, banyak penanggulangan. Itulah masuk pemulihan Tuhan. Ya, sampai generasi pertama habis, yaitu manusia alamiah kita. Ya. Nah, jadi masuk ke dalam pemulihan Tuhan itu, saudara-saudari, adalah masuk ke dalam tempat transformasi, di mana kita ditransformasi, ya, bukan masuk tanah permai. Tetapi saya percaya banyak saudara-saudari di pemulihan Tuhan sudah masuk tanah permai. Ya. Tetapi kebanyakan kita masih dalam proses transformasi. Dan apakah transformasi? Transformasi sangat erat kaitannya dengan firman. Ya. Tanpa menikmati firman, sulit mengalami transformasi. Banyak saudara-saudari berpaling ke pemulihan Tuhan, tetapi yang membuat dia berpaling ke dalam pemulihan Tuhan itu bukan firman, tetapi dia hanya dengan alasan-alasan lain. Ya, ada juga yang memang dari lahir orang tuanya sudah di pemulihan Tuhan, ya jadi di pemulihan lah, tetapi terhadap firman dingin.
Tapi puji Tuhan saudara-saudara yang ikut penyegaran pagi, bangun pagi jam 5 pagi, ada yang jam 6 pagi di wilayah Indonesia bagian lain. Itu artinya mengasihi firman. Puji Tuhan. Firmanlah yang mentransformasi saudara-saudari. Dan firman yang saya katakan di sini, yang FKKP katakan di sini bukan khotbah. Belum tentu. Ya, khotbah itu belum tentu firman yang mentransformasi. Di kekristenan banyak khotbah. Banyak ayat disampaikan. Tetapi khotbah-khotbah, ayat-ayat yang disampaikan, bahkan mungkin juga di tengah-tengah kita dalam pemulihan Tuhan, kita tidak menyebutnya dengan istilah khotbah, tapi kita menyebutnya dengan istilah pemberitaan firman atau ministry firman, sama saja. Itu bisa jadi juga hanya khotbah-khotbah yang sama dengan di kekristenan. Kenapa? Karena bukan hembusan Allah. Yang mentransformasi itu adalah hembusan Allah. Ya, memang yang mentransformasi itu adalah firman. Tetapi kata firman di sini bisa jadi diartikan hanya khotbah-khotbah, doktrin-doktrin, tetapi bukan hembusan Allah. Seseorang yang menyampaikan berita, menyampaikan firman, dia haruslah seseorang yang menghirup Allah. Ya. Menyeru nama Tuhan itu sebetulnya menghirup Allah, saudara-saudari. Sebelum masuk doa baca, kita sebetulnya menyeru nama Tuhan itu menghirup Allah. Ya, ada kidungnya kan. Ku hembuskan duka cita, dosa nistaku. Ku hirup dan hirup saja genap firman-Mu. Jadi ketika kita menyeru nama Tuhan, itu kalau kita sungguh-sungguh berlatih, itu melibatkan pernafasan, saudara-saudari. Kalau seseorang menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, itu nggak ada pernafasan itu. Ya, kalau Anda mau ditransformasi, hirup dia. Oh Tuhan Yesus. Itu tuh kita sedang menghembuskan dosa, kita sedang menghembuskan kepenatan, kita sedang menghembuskan stres. Oh Tuhan Yesus. Itu menghembuskan keluar. Lalu kita tarik nafas. Menyeru lagi, oh Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita sedang menarik nafas itu, bukan hanya O2 yang kita hirup, tetapi Kristus sebagai udara kita juga. Karena dia memang faktanya ada di mana-mana. Dia adalah udara kita. Kata roh itu pneuma. Pneuma itu udara maknanya. Kemudian kita mulai mendoa bacakan, oh Tuhan Yesus, hembus, hirup. Janganlah kamu menjadi serupa Tuhan Yesus. Kalau doa baca korporat, itu beda lagi. Ini saya sedang memberitahukan mengenai doa baca individu pribadi ya. Perlu ini. Oh Tuhan Yesus, kita menghembus, kita menghirup dia,
hembus lagi, hirup lagi. Tuhan Yesus, hirup lagi. Hembuskan Tuhan Yesus, hirup lagi. Janganlah kamu menjadi serupa, oh Tuhan Yesus, janganlah. Janganlah kamu menjadi serupa, Tuhan Yesus. Jangan kamu menjadi serupa, oh Tuhan Yesus. Inilah pernafasan, menghembus, menghirup. Seorang yang menyampaikan firman Tuhan, yang berbagi nikmat, harus menghembuskan Allah kepada orang lain. Dan bagaimana Anda menghembuskan Allah kalau Anda tidak menghirup Allah? Seperti yang tadi saya kasih gambaran sedikit. Itu FKKP yang di kotak kecil rawatan pagi itu untuk dibaca dengan hidup. Ayatnya didoa bacakan. Kalimat sekotak kecil itu di rawatan pagi itu dibaca dengan hidup, sambil menyeru, sambil menghirup, sambil menghembuskan dosa, menghembuskan stres, menghembuskan penat. Nah, kalau masih ada waktu, boleh masuk ke pembacaan hari ini, dibaca dengan lebih cepat boleh. Tetapi bagian kotak yang warna lebih tua itu, rawatan pagi itu harus kita betul-betul kita hirup itu, saudara-saudari. Apa yang kita hirup itu justru akan mendorong keluar segala macam dosa, hal negatif ketika kita menyeru Tuhan Yesus, itu keluar semua itu. Kita kombinasikan dengan membaca, tetap menghirup dia, tetap menghembuskan hal-hal negatif. Hasilnya apa, saudara-saudari? Hasilnya transformasi. Jadi masuk ke dalam pemulihan Tuhan itu masuk tempat transformasi, bukan masuk tanah permai ya. Kalau Anda tidak berlatih, bagaimana bisa masuk tanah permai? Ya, untuk yang besok saya akan dengan cepat saja, saudara-saudari, ada 9 perkara yang merupakan perintahnya. 1, takut akan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan ini harus tepat, bukan takut seperti kebanyakan orang Kristen berpikir. Ada 3 poin takut akan Tuhan itu. Takut menyalahi Dia, yang paling mulia tuh. Yang kedua, takut kehilangan hadiratnya. Takut kalau tidak di dalam roh. Ya, dan takut tidak dapat memasuki kerajaan 1000 tahun. Itu takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus berjalan di jalan Allah. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Jadi berjalan di jalan Allah itu memperhidupkan Kristus, karena Kristuslah jalannya. Saudara-saudari bisa nanti baca lagi ya di hari besok. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan. Ketiga dan keempat ini digabung menjadi satu. Mengasihi Tuhan itu dengan roh, bukan dengan alamiah, bukan dengan kekuatan alamiah, kasih alamiah, bukan. Ya, poin ketiga dan keempat itu mengasihi di dalam roh. Poin kelima, kita harus memelihara perintah-perintahnya. Ingat, perintah-perintahnya itu adalah Kristus. Kristus itu adalah firman. Kalau Alkitab itu hanya fotonya, ya. Alkitab itu tulisan hitam di atas kertas putih yang mati. Itu seperti sebuah foto. Foto itu ya bukan orang. Orangnya adalah Kristus. Jadi firman itu adalah Kristus. Memelihara perintah-perintahnya, memelihara firmannya, artinya memperhidupkan Kristus, menjaga dia tetap hidup. Memelihara dia. Ya kalau dia sih nggak usah
secara pribadi Kristus nggak perlu dipelihara, tetapi di dalam diri kita Kristus harus dipelihara. Ini poin kelima, memelihara perintah-perintahnya. Poin keenam, kita harus menyunat kulit katan kita. Ya, ini artinya adalah hidup di dalam roh. Orang-orang yang hidup di dalam roh, dagingnya telah tersunat, ya, tidak lagi berada di dalam daging. Poin ketujuh, ya, harus berdoa, Tuhan tanggulangi tekadku. Pikiranku sudah setuju, emosiku sudah suka, tapi begitu masuk ke tekad kalah, lemah, ya. Niat sudah ada untuk bersidang, untuk merawat saudara-saudari, untuk memberitakan Injil, tetapi begitu masuk ke pelaksanaan tekadnya lemah karena tekadnya masih tegar tengkuk. Ya. Poin ke-8, kita harus berpegang teguh kepada Kristus, ya, sebagai seluruh perintah Allah, maka ada hasilnya. Hasilnya kita akan masuk tanah permai. Jadi berpegang teguh itu adalah orang-orang yang sudah mutlak, ya, teguh. Walaupun kapasitas kita hanya mampu membayar 10 juta saja, ya, hutang kita 100 juta, asalkan kita teguh, mutlak, ya, kita akan masuk tanah permai. Poin ke-9, demi namanya, ya, ada kalimat, ada frase demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Yang harus digarisbawahi itu adalah demi namanya, bukan bersumpahnya. Ya, bersumpah itu sebetulnya menetapkan sasaran. Tetapi demi namanya, ini artinya tuh oleh Tuhan sendiri, bukan oleh kita. Jadi demi namanya, bukan demi nama kita. Artinya oleh Tuhan lah, ya, kita melakukan banyak perkara bersama Tuhan. Amin. Masih cukup banyak waktu, masih bisa ada 5 saudara-saudari, masing-masing 2-3 menit, silahkan berbagi nikmat. Amin. Amin. Ya, saya duluan ya. Silahkan saudari Karisa, puji Tuhan. Jadi saya terjemahin di bagian yang kotak itu ya, jadi harus didoa bacakan, karena itu yang bisa mentransformasi kita. Ya. Dan juga itu ternyata bukan tanah permainya, tapi transformasi pada bisa menuju tanah permai. Amin. Harus sering-sering melatih roh menjelang nama Tuhan supaya ada transformasi yang nyata. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silakan. Yang lain menyambung. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Sayang waktunya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa ya? Memang ya. Apa ya? Kita belum penuh gitu ya, kita kalau buat saya sendiri melalui pelajaran Tuhan mendidik ya, Tuhan mentransformasi saya supaya mutlak ya bisa masuk ke tanah permai, memiliki Kristus seutuhnya. Dan sekarang memang dalam tahap Tuhan mengajar, mentransformasi kebenaran-kebenarannya di dalam saya ya, menggantikan segala yang tanggapan atau pikiran, opini yang salah dari yang lama. Jadi saya rasa memang saat ini Tuhan harus memulihkan ya semuanya ya, pembaharuan akal budi ya di jiwa ya, supaya semuanya sejalan, atau apa yang Tuhan mau itu memang
benar-benar ya tanpa ada campuran daripada manusia lama kita ya, opini lama kita atau apa. Tapi memang di pemulihan di sini saya terbuka dan mengerti gitu ya, bahwa justru di dalam ini ya Tuhan sedang membentuk ya, dengan segala ujian, dengan segala apa, untuk membuktikan ya apakah saya ini benar-benar mau gitu ya, dibentuk, diubah, ditransformasi untuk menjadi apa yang Tuhan mau, seperti Kristus gitu ya. Saya sungguh bersyukur banyak dibukakan ya pengertian yang baru, kebenaran-kebenaran yang seharusnya bukan dari opini atau perasaan manusia. Jadi memang saat pemulihan, saat pembentukan ini memang berat ya, tapi saya percaya itulah yang menjadi kerinduan saya, tekad atau sasaran saya itu adalah tanah permai yang Tuhan telah sediakan. Jadi sungguh saya di dalam pemulihan ini, mata rohani saya dibukakan lebih jelas maksud Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia, terutama saya yang dibukakan. Terima kasih. Benar nggak ya Pak, Saudara Deki begitu? Iya, amin. Puji Tuhan. Ya, maju terus saudari. Amin. Silakan saudara Ediono. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Amin. Ya, tadi saudara kita berkata, ya masuk ke pemulihan Tuhan itu bukan berarti kita sudah masuk ke tanah permai. Ya, itu sangat menjamah saya ya. Benar ya, di dalam pemulihan Tuhan ini kita benar-benar ya mengalami proses itu yang namanya pelatihan ya. Di sini adalah tempat pelatihan kita ya, supaya kita bisa mendapatkan dan memasuki tanah permai itu secara memadai, secara penuh. Jadi setiap kita yang benar-benar ya mengasihi Tuhan, di dalam pemulihan ini kita benar-benar mengalami ya. Di sini dikatakan ada 2 generasi ya bangsa Israel ya, generasi pertama dan generasi yang kedua ya. Kita sedang berada di proses ini ya untuk menjadi generasi yang kedua. Dari pengalaman saya saudara-saudari ya, sejak saya di pemulihan Tuhan ya, saya mulai melihat bagaimana ya Tuhan menanggulangi saya ya, mendisiplinkan saya ya, sehingga dari hari ke hari ya, setelah saya di pemulihan lebih kurang 10 tahun ya, saya mulai melihat ya proses transformasi ini di dalam hidup saya ya, di mana saya melihat, cara saya melihat jadi berubah ya. Cara saya hati saya juga diubah ya. Cara saya memandang orang ya, cara saya mengasihi orang ya, dari hari ke hari itu mengalami yang namanya transformasi. Nah, tadi saudara kita juga berkata nggak gampang ya ketika kita mengalami di dalam pemulihan Tuhan, ada banyak air mata ya, akan ada banyak pendisiplinan, pendisiplinan ya, itu nggak mudah benar-benar ya, tapi kalau kita orang yang mengasihi Tuhan ya, hari demi hari ya kita pasti akan diserupakan ya. Apa yang kita sembah, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Apa yang kita makan ya, kita akan menjadi seperti apa yang kita makan. Ya, itu real sekali ya, saya berani bersaksi itu sangat real. Semakin kita menikmati Tuhan, kita akan semakin diserupakan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lihat, itu yang kita lihat. Apa yang Tuhan ada di dalam hati Tuhan, itu yang ada di dalam hati kita ya. Sedikit demi sedikit saudara-saudari ya, kita akan semakin benar-benar menjadi seperti Tuhan ya. Mata kita ya, saya beberapa bulan terakhir ini saudara-saudari, ketika saya berjumpa dengan orang-orang ya yang belum percaya Tuhan ya, saya hanya berbicara sebentar, itu di dalam saya itu langsung ada satu
belas kasihan. Tuhan, selamatkan orang ini Tuhan. Ada timbul perasaan seperti ini ya. Ini jelas bukan perasaan kita ya. Ini adalah perasaan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara-saudari. Ya, semoga kita makin hari ya semakin diserupakan dengan Tuhan. Ya, kita berubah oleh pembaruan budi kita, ditransformasi. Ya, inilah penghidupan yang real di dalam pemulihan Tuhan. Kita jangan mau menjadi generasi yang pertama. Ya, saya sangat takut ya. Saya berdoa Tuhan, saya nggak mau saya ikut Tuhan begitu-begitu saja. Artinya saya tetap manusia alamiah saya. Ya, tetap sifat lama saya. Saya nggak diubahkan sampai saya mati. Ya, saya mati sebagai generasi pertama, nggak masuk ke tanah permai. Ya, nggak punya pengalaman yang real, yang memadai, yang penuh akan tanah permai itu. Wah, betapa kasihan dan betapa ruginya ya. Puji Tuhan saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudari Ya. Dani, saudari Ning, silahkan. Amin. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini poin penting yang saudari ya, meskipun ya dalam pembunuhan Tuhan berapa tahun ya, tapi yang Tuhan mau dapatkan itu kemutlakan kita. Kemutlakan ini yang membawa kita itu bisa memasuki tanah permai itu. Dulu saya juga khawatir ya terhadap diri saya sendiri, sekian lama ada di dalam pemulihan Tuhan, tapi kok ya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Sampai pagi hari ini pun saya masih ketakutan ya, berdoa pada Tuhan ya. Kalau kemarin itu saya lolos yang nggak banyak marah-marah, saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan, kemarin Tuhan sudah bawa saya tuh nggak marah-marah, hari ini jangan bawa saya tuh dalam marah-marah Tuhan. Sampai ketakutan seperti itu ya pagi hari ini, mohon Tuhan tidak membawa saya pada perkara yang seperti itu lagi, karena kemarin mengingat kemenangan gitu. Tapi ini nggak menjadi jaminan bagi saya juga ya, karena Tuhan terus akan membawa kita pada suatu pendisiplinan untuk sedikit demi sedikit itu menyingkirkan alamnya kita, Tuhan Yesus ya. Jadi saya hari ini tidak takut lagi ya. Seberapa yang saya bisa bayar kepada Tuhan tergantung pada kemutlakan saya. Tuhan sendiri mengetahui betapa kita semuanya ini mengasihi Tuhan. Kita semuanya ini pasti mau bagi Tuhan ya. Oh Tuhan Yesus ya, kita hari ini tidak boleh terganggu dengan kelemahan kita ya saudari ya. Yang penting hari ini ya saya secara pribadi ya harus terus mau mempersembahkan diri bagi Tuhan. Maka ya tentu saja Tuhan itu penuh dengan kasih karunia kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita itu gagal ya saudari ya selamanya. Tapi ya kita tahu bahwa Tuhan itu terus akan mengerjakan keselamatan bagi kita ya. Kita juga perlu hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena ketaatan dan kesetiaan ini yang akan membawa kita itu masuk ke dalam tanah permai itu sendiri. Puji Tuhan, saudari. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudari. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini sungguh diterangi. Masuk tanah permai itu berarti kita tuh memiliki kenikmatan Kristus secara penuh dan memadai. Hal ini jangan kita melihat kapasitas orang lain ya, tapi kita harus melihat kapasitas diri kita sendiri. Yang penting dalam kapasitas kita itu mutlak ya, sudah tidak mengejar perkara lain. Hari ini bisa kita lihat dari selera kita ya, apakah kita masih banyak mengejar perkara lain yang bukan Kristus ya. Kalau kita sudah mulai hanya Kristus aja yang kita dambakan, kita ingin diperkenan, takut dan gentar akan Tuhan, dan senantiasa berjuang untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri. Karena hanya Kristus ya yang menjadi kedambaan kita. Orang yang sejati masuk pemulihan biasanya melalui banyak penderitaannya. Orang yang benar-benar damba itu adalah melalui penderitaannya. Kalau dulu takut akan penderitaan, tetapi hari ini kita tahu tidak ada jalan lain kecuali melalui penderitaan yang dari Tuhan ini yang akan mentransformasi kita. Oh Tuhan Yesus,
hal ini harus terus kita alami ya. Kita masuk melalui penderitaan di dalam pemulihan Tuhan pun Tuhan akan menggarapkan dengan kedaulatannya dalam belas kasihannya sampai kita ditransformasi, yaitu generasi pertama itu lenyap, yaitu manusia lama kita. Kita harus terus ya berada di dalam Tuhan ini, yaitu kita harus senantiasa menikmati firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan yang mentransformasi ini. Kita harus berjuang ya untuk senantiasa tuh melatih roh, membaca firman, menghidup Tuhan. Oh Tuhan Yesus, inilah yang akan mentransformasi kita. Di dalam menyampaikan firman, di dalam sharing, yang penting adalah kita itu harus menghembuskan Allah itu sendiri. Jangan melihat bisa atau tidak, tetapi apakah melalui sharing kita ini sudah menghembuskan Tuhan, sehingga hembusan Tuhan ini akan sampai ke roh-roh saudara-saudari yang menikmati, sehingga mereka boleh mendapatkan Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat transformasi. Tempat yang benar. Untuk dapat mentransformasi kami. Terima kasih kami ada di dalam pemulihan Tuhan. Oh, ada banyak firman Allah yang hidup. Firman Allah yang mentransformasi kami. Tuhan, latihlah kami menikmati firman. Oh, melatih roh kami membaca firman. Melatih roh kami mendoa bacakan firman. Dan terus berlatih menyeru nama Tuhan, menghirup Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bawa kami terus maju. Bawa kami terus sampai kami dapat mutlak bagi Tuhan. Singkirkan semua berhala Tuhan. Dapatkan kami secara mutlak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudari. Sampai jumpa hari Selasa. Amin. Amin. Kasih semua. Amin. Puji Tuhan.